Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah kita melalui online di YouTube. Kiranya kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih dan begitu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk datang memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga menguruskan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami layak untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kebaikan yang hatinya di depan kami.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Ku cinta
Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih oleh kasih anugerah dan rahmat-Mu ya Bapa. Kau izinkan kami yang terhimpun di dalam GBDI Sejahtera boleh beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sampai detik ini Tuhan, kami tetap taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, bagi sidang jemaat Engkau kasih GBDI Sejahtera ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah saat ini khususnya di studio ini Tuhan. Berkati setiap kami yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, baik yang memimpin pujian, singers, pemain musik, demikian pula yang membawakan doa persembahan, yang membawakan kantong kolektor, terlebih-lebih hamba-Mu yang sudah Kau tunjuk dan tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika firman diberitakan, firman ini benar-benar membangun iman dan percaya setiap kami, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan, sehingga kami semuanya dibangun, dibentuk seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah ini, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini dan kami sambut ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau lihat tangan-tangan yang begitu bersukacita untuk memuji-Mu ya nama Tuhan. Mari kita sama angkat pujian dengan-Mu Tuhan. Amin.
bagi yang berdoa, silakan membayar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap ya Tuhan melindungi kami dan memberkati kami Tuhan. Bapa, kami tiba saatnya untuk memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan kami ini Tuhan, untuk dipakai buat pekerjaan Tuhan lewat GPD Sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati tangan-tangan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kuduskan persembahan ini menjadi duka yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kembali diingatkan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bapak Gembala. Dan sambil kita menyerahkan persembahan, kita menyiapkan hati kita juga untuk mendengar firman Tuhan. Angkat pujian satu-satunya yang ada. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Surgawi, inilah ungkapan kami. Satu-satunya harapan dan sumber pemulih, kesembuhan dan sumber kemenangan, itulah Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya dan kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami telah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami sebentar siap Tuhan fokus akan kebenaran firman Tuhan. Urapilah hati kami seluruhnya, baik kami yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah-rumah. Karena itulah dimungkinkan saat ini oleh negara. Olehnya Tuhan Yesus, semua diurapi Tuhan. Karena kuasa-Mu di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Kau sanggup melakukan perkara yang besar. Kau sanggup memulihkan. Kau sanggup menyembuhkan dan memberikan kelepasan dan kemenangan bagi kami. Baik kami yang ada di ruangan ini, baik hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, dan pemirsa yang langsung melihat langsung atau mendengarkan firman ini. Sama-sama kami diberkati. Urapilah bibir lidah hamba-Mu menjadi bibir lidah Tuhan sendiri, sehingga firman yang disampaikan, hamba-Mu diberkati, semua kami diberkati, yang sakit disembuhkan, dan semua diberkati oleh Tuhan. Roh jahat, roh iblis kami ikat, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena hati kami siap menerima firman Tuhan. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Baik, kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5:12. Kita akan berbalas-balasan karena baca firman itu pasti diberkati mendengar dan melakukannya. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. Saya lebih dulu baru saudara sekalian, nanti ayat 12 kita bersama-sama. Baik, kita mulai. Saya dulu, baru saudara sekalian. Ayat 12 kita bersama-sama. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Bersama-sama dua ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Dari pembacaan ini saudara kasih, tetap judul khotbah saya, menikmati anugerah Tuhan. Karena semuanya sudah tersedia. Tidak lagi kita mencari-cari. Tuhan sudah menyediakan kasih karunia kepada kita. Ada 3 hal saudara kasih, saya baca sekali lagi ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Pujian kita tadi juga yang kita andalkan adalah satu. Nama itulah nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang di ruangan ini dan pemirsa yang ada di dalam rumah-rumah masing-masing, kita percaya kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk saudara kasih ada 3 hal. Yang pertama, di sana dikatakan roh.
Yesus pernah berjanji selama hidupnya di dalam pelayanannya bahwa sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan dia akan memberikan Roh Kudus, penolong saudara dan saya. Dan itu dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan menolong saya dan saudara sekalian dan seluruh pemirsa dan jemaat-jemaat yang ada dalam rumah. Kalau udah bilang Roh Kudus menolong saudara selama-lamanya, berarti tidak perlu kita gentar. Karena dikatakan juga firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu sangat sempurna memberkati saudara dan saya. Dia berikan Roh Kudus ada dalam diri saya dan diri saudara. Maka apapun masalah, apapun tantangan, Roh Kuduslah yang menolong saudara. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengimani, apakah kita percaya bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita? Kalau kita percaya, saudara kasih, serahkanlah sepenuhnya. Serahkan. Mungkin kita belum sepenuhnya menyerahkan selama ini, mungkin hanya 50% atau berapa persen. Tapi yang Tuhan mau, serahkanlah hidup kita 100% kepada Tuhan. Maka dia akan mengambil alih. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kata Tuhan. Maka dia akan bertindak. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, apapun masalah yang terjadi saat ini, Roh Kudus penolong, memberi kemenangan, memberikan jaminan, memberikan penghiburan, dan sumber kehidupan. Jadi saya percaya kalau kita baca salah satu firman Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Baik, kita baca bersama-sama 2 ayat. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Tuhan menjanjikan Roh Kudus jika kita memuliakan Allah. Jadi sangat jelas Roh Kudus itu adalah makna yang tak terselami. Roh Kudus itu makna yang tidak terbatas. Itu adalah kuasa Allah sendiri. Tadi dikatakan kesaksian di bumi adalah roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu, yaitu di dalam Yesus. Maknanya sempurna. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes 4:4 bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Maka kalau kita yakin, pertanyaan tadi, yakinkah 100% bahwa ada roh Allah memimpin saudara saya, maka Anda adalah pemenangnya. Saya adalah pemenangnya. Apapun masalah itu. Dan tidak ada ayat firman Tuhan mengatakan takut akan setan. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Allah. Arti takut akan Allah meninggalkan dosa. Itulah Roh Kudus menyatu dalam hidup kita. Tadi dikatakan jika Allah dimuliakan, jika Tuhan Yesus dimuliakan, maka Roh Kudus itu akan berkarya sempurna. Izinkanlah Roh Kudus itu berkarya sempurna supaya Anda mengalami langsung, saya mengalami langsung karya Roh Kudus itu. Karena kami percaya, dikatakan juga dalam Efesus, kita buka 1 ayat lagi, bagaimana hebatnya
peranan Roh Kudus itu dalam diri saudara dan saya yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama dua ya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi luar biasa, sempurna, menjadikan kita milik Allah. Roh Kudus itulah jaminannya. Makanya kita bahagia. Dimanapun saudara, Tuhan tahu. Maka undanglah selalu Roh Kudus berkarya sempurna. Jangan pernah setengah-setengah. Harus sepenuh hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kita serahkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita di dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun sekarang ada tantangan virus corona, tidak ada ayat Alkitab karena mati karena virus corona masuk neraka. Tidak ada. Tapi kalau orang masih berdosa, itu yang Tuhan tidak mau. Tapi kalau orang sudah punya Roh Kudus, dia pasti dituntun kepada kekudusan. Dia pasti dituntun kepada kemenangan untuk mengalahkan kuasa dosa. Itulah begitu dalam peranan Roh Kudus itu, saudara kasih. Dia menjamin, kata ayat Yesus tadi, menjamin sampai kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Berarti kekudusan. Maka disebut Roh Kuduslah jaminan bagi saudara dan saya. Sehingga karya Roh Kudus itu dialami oleh kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana dikatakan Yesus ada sebagai air dalam hidup kita. Yesus itu mengatakan dia sebagai air dalam hidup kita. Air makna daripada seluruh umat manusia, prioritas, sangat penting. Saya setiap hari pasti minum. Beda dengan doa dan puasa. Kalau doa dan puasa memang tidak minum. Tapi kalau normalnya, semua manusia pasti minum air. Pasti. Kalau dokter juga menyarankan kita minimal 2 liter sehari. Bahkan bisa lebih, minimal 2 liter. Itulah saking perlunya air itu bagi manusia. Dan yang paling disayang Tuhan dalam ciptaannya adalah manusia. Maka sampai Tuhan Yesus mengatakan, baiklah kita ciptakan manusia itu sepeta, segambar dengan kita. Makanya waktu diciptakan manusia, Tuhan Yesus, Allah sendiri adalah Yesus sendiri yang mengatakan, dia menghembuskan napasnya, itu rohnya. Dan yang kedua, dia mengatakan, dia juga air supaya hidup. Air itu menyegarkan. Air itu menyejukkan, saudara kasih. Jadi jangan pernah lupa minum air supaya sehat. Tapi menurut firman Tuhan, kita buka dulu apa sih yang dimaksud air kehidupan itu. Kita buka dulu Yesaya 12 ayat 3. Yesaya 12 ayat 3. Coba salah satu membacanya. Maka kamu akan menimba air dengan tergiram, dan dari mata air keselamatan. Tuh. Kita kata Tuhan, orang yang minum air itu ada kegirangan. Minum air itu ada kegirangan. Jadi kalau Anda minum air daripada Tuhan Yesus, ada kegirangan dan keselamatan. Yesus itulah air, kegirangan dan keselamatan.
Yesus itu apa? Dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah Allah. Dia adalah firman. Tidak ada yang jadi tanpa dia. Jadi kalau kita datang kepada Yesus lewat baca firman Tuhan, lewat memuji Tuhan, lewat berdoa, sama dengan kita minum air, maka kita pasti rohani kita sehat. Kalau jasmani kita butuh air, rohani kita juga butuh firman. Karena firman itu adalah Yesus yang sudah menjadi manusia. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi jangan pernah, saya selalu tekankan, usahakanlah baca firman Tuhan 1 pasal 1 hari. Karena Yesus adalah air. Yesus adalah sumber kehidupan. Kita buka satu ayat Mazmur 42 ayat 2. Mazmur 42 ayat 2. Silakan baca salah seorang. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi Tuhan mengatakan bahwa orang yang haus itu datanglah menghadap Allah. Kalau orang yang haus itu datanglah kepada Allah. Makanya Tuhan Yesus pernah khotbah di bukit, orang yang haus akan mendapat firman Tuhan. Jadi orang yang haus dan lapar dan dahaga, datanglah kepada Yesus. Yesus itu firman Tuhan. Jadi dia roh, tapi dituliskan di firman Tuhan. Maka kalau orang makan firman Tuhan, sama seperti dengan haus. Kalau orang makan firman Tuhan, sama dengan yang menerima penyegaran yang baru. Jadi jangan pernah lupa baca firman Tuhan. Yesus juga pernah mengatakan bahwa dia juga adalah makanan. Biasanya orang yang makan itu identik dengan juga matching dengan harus ada air minum. Jadi sangat dalam sebenarnya makna Tuhan Yesus mengatakan dia adalah air. Satu ayat lagi. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14 ini sangat jelas untuk meneguhkan saudara dan saya bahwa wajib kita baca firman Tuhan itu. Yohanes 4 ayat 14. Saya akan baca, Anda dengar saja. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi luar biasa. Jadi rupanya kalau kita udah makan firman Tuhan itu, tidak pernah lagi dia menjadi sendiri untuk dia sendiri. Dia akan memancar, membagikan kepada sesama, Jadi sangat dalam. Maka dimanapun saudara dan saya, sama dengan beribadah. Di kantorkah, di bisniskah, di manakah, saudara adalah menjadi mata air yang memancar. Yang ada kuasa firman Tuhan Yesus, yang harus Anda bagikan kepada siapa saja. Jangan pernah Anda makan sendiri atau minum sendiri. Usahakanlah membagikannya seperti perintah amanat agung. Perintah amanat agung itu ditugaskan bagi anak-anak Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Jadi luar biasa. Tuhan mengatakan air itu kekal dalam diri saudara saya. Itu firman Tuhan. Bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, yang terakhir di sana dikatakan darah. Darah melambangkan adalah makna yang sangat sempurna. Darah Yesus membasuh dosa seluruh dunia. Darah Tuhan Yesus membasuh dosa seluruh dunia. Kalau dikatakan Yohanes 1:29, lihat anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Dosa saya lah yang dihapus darah Tuhan Yesus. Kalau udah dihapus berarti udah bersih. Ya kan? Kalau udah dihapus pasti bersih. Berarti harus dipertahankan, dikerjakan, diperjuangkan. Bahwa kebersihan itu, kekudusan itu harus dipertahankan. Maka dikatakan Kolose 3 ayat 5, matikanlah seluruh hawa nafsu duniawi, supaya kita benar-benar menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan Kolose 3:16, kita harus kaya akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa memuji Tuhan, bisa menasihati orang, bahkan kita menjadi ciptaan Allah untuk kemuliaannya. Jadi berbicara darah adalah kekudusan. Tidak lagi ada noda daripada iblis. Itu yang Tuhan mau. Jadi makna darah yang sudah kita terima, bahwa pertahankan kekudusan itu. Pertahankan kekudusan itu. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi tidak ada ayatnya kita takut akan iblis. Takutlah akan Tuhan, berbicara menjaga kekudusan sampai kedatangan Tuhan. Umur kita tidak tahu apakah 120 tahun, apakah berapa tahun. Yang jelas jaga kekudusan itu. Ada 3 tadi. Roh Kudus adalah jaminan keselamatan sampai kita memiliki menjadi milik Allah sendiri. Air adalah makna pertumbuhan iman kita, supaya iman kita kuat, iman kita segar, iman kita menyenangkan hati Tuhan. Ada yang ketiga, darah Yesus melambangkan kekudusan, bahwa Dia sudah membasuh dosa saudara dan saya. Maka pertahankan itu, buktikan itu di setiap langkah kehidupan kita, dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya. Itulah 3 hal yang sangat sempurna, yaitu roh, air, dan darah. Makna yang dalam. Mungkin hambanya singkat, karena memang situasinya seperti itu. Kita belum boleh leluasa berkumpul di tempat ibadah kita. Ini hanya dari studio dan ke rumah-rumah. Kita percaya semua pemirsa 3 hal tadi, jadikanlah itu menjadi karaktermu, karakterku, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita katakan amin. Kita angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah, yang sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kami, air kehidupan dalam hidup kami,
bahkan darah Yesus menyatu untuk mempertahankan kekudusan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ukirkan firman Tuhan menjadi karakter kami untuk kemuliaan-Mu sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita semakin dikuatkan, bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita diingatkan kembali buat jemaat Tuhan yang di rumah untuk bisa memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening Bapak Gembala. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengalaman, sumber kedamaian. Saatnya kita akan pengumuman oleh Bapak Gembala. Kita diberkati firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, pagi hari ini kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah memberkati. Dan pengumuman bagi kita tetap akan sebelum pemerintah mengizinkan kita beribadah di gereja masing-masing, tetap kita akan lakukan seperti ini. Dan jemaat yang ada di rumah-rumah, jangan lupa untuk setiap hari menikmati firman Tuhan yang boleh disampaikan lewat video YouTube kita GPD Sejahtera. Bisa diulang-ulang yang sudah pernah disampaikan, diulang lagi tidak apa-apa, supaya kita semakin memahami dan Roh Kudus akan menolong kita. Dan terima kasih buat semua yang melayani pada pagi hari ini. Kita percaya orang yang melayani itu adalah suatu kehormatan. Tetaplah bangga dan paling bahagia kita melayani Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga berdoa supaya Tuhanlah melepaskan kita dari virus corona, supaya kembali negara kita beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Itulah pengumuman bagi kita. Kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya. Selamanya kami hanya menyenangkan Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus, air kehidupan, dan darah Yesus menyatu padu dalam hidup kami. Maka hidup kami bukan lagi kami, tapi Kristus yang hidup dalam kami.
Berkati bangsa negara kami yang besar ini. Bapak Presiden Joko Widodo berkati. Wakilnya Kiai Maruf Amin juga berkati. Para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT sekalipun, TNI, Polri, seluruh Indonesia, bahkan DPR, MPR seluruh Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Petani, pedagang, pelaut, dan seluruh rakyat Indonesia, 271 jiwa lebih kurang, kami serahkan Tuhan, supaya negara kami Tuhan kembali sudah bisa Tuhan bebas dari virus corona, supaya kami boleh kembali, ekonomi kami berjalan supaya seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja berbagai dominasi seluruh Indonesia. Berikan kami tetap setia, hanya mengagungkan satu nama, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. GPD seluruh Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik pimpinan Tuhan sebagai Dr. SM Tampu Bolon, Tuhan berkati Pak Gultom, Pak Manurung, dan seluruh pengurus wilayah seluruh GPD seluruh Indonesia kami serahkan, khususnya Pulau Jawa. Pendeta Mario Saragi Tuhan berkati, Pendeta Muda Kesmeria berkati, dan gembala-gembala Tuhan berkati seluruhnya. Pendeta Hizkia berkati, Pendeta Sumber berkati, Pendeta Gibson Janturi berkati, Pendeta Muda Gordon Towing berkati, Pendeta Pembantu Tari berkati, Pendeta Pembantu Marinja berkati. Seluruhnya lah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaatmu yang di rumah. Jika mereka ada yang sakit, kami lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Jadilah kau sembuh dalam nama Yesus. Jika ada yang lemah Tuhan, dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Jika ada yang terikat oleh permasalahan-permasalahan, kami lepaskan dalam nama Yesus. Karena nama Yesuslah sumber segala sumber. Terima kasih Bapa, berkati pemilik tempat ini dan berkati kegiatan di tempat ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Olehnya saleh-saleh Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan Yesus dengan iman, dan pulanglah dan kita terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.